Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Teman-teman rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang nadar Hana binti Fakus, yaitu apabila dilahirkan anak darinya ia akan dijadikan khadim bagi Baitul Maqdis muharrar yang dibebaskan dari kepentingan duniawi. Maka ketika melahirkan ternyata perempuan, Hana merasa sedikit kecewa karena kebiasaan dan tradisi pelayan di Baitul Maqdis itu laki-laki. Tapi dengan kabar dari Nabi Zakaria alaihissalam, ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima nadar Siti Maryam, nadar Hana binti Fakut untuk menjadikan Siti Maryam muharrar, jadi khodimah di Baitul Maqdis dengan perlakuan yang berbeda tentunya. Ini menjadi dalil bagi kita bahwa walaupun kita belum tahu amal kita itu diterima atau tidak, tapi kita harus pada taraf amal kita itu yakin layak diterima. Jadi diterima itu nama tetap pada Allah menentukan, tapi orang kudu yakin yang ieu teh amal layak diterima. Sebab lamun amanah teu layak diterima, kumaha Allah rek narima. Ibaratnya kalau sholat itu ya harus layak diterima takbirna, kemudian juga gerakannya, bacaannya, terutama keikhlasan di dalam hatinya. Pikeun ka urang teh nyebatkeunnya Allah tampi ieu sholat abi, inna sholati wa nusuki teh sabab geus layak gitu, sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Ibarat jama dagang cantang tuh payu, tapi kan kudu yakin yang ieu teh layak jual gitu. Lamun sorangan wae nu ngajualna teu layak jual, rek kumaha batu rek meuli, dikersakeun aya nu meuli ge moal balik deui. Nah, ibarat makullah, maka Hana itu dia pada tahap dia itu yakin bahwa ini layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dengan nadar yang baik. Kemudian Fatimah rahimahumullah, karena perempuan maka Siti Maryam itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikanlah kafalnya atau kafilnya, penanggungnya itu adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Allah menumbuhkan Siti Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Dikatakan dari segi fisik itu bersih, kemudian juga cantik katanya, kemudian juga ilmu dan akhlaknya baik. Ini teh untuk menjaga nanti, karena Siti Maryam itu akan melahirkan anak tanpa campur tangan laki-laki. Cek istilah nama henteu cunin acan gitu. Kayak ka pameget oge teu nepikeun ka sok berinteraksi gitu. Nah, sebab naon jadi siapkeunana engke supaya janten menerima ajaiban mukjizat Allah lahirnya Nabi Isa. Namun dikersakeun misalnya Siti Maryam itu suka berinteraksi dengan laki-laki, kemudian juga dia itu suka berdandan bersolek, akhlaknya itu tidak baik, maka orang itu tidak akan percaya. Seperti Nabi Muhammad kan sudah disiapkan oleh Allah nangke jadi penerima Al-Quran. Nah, maka dipersiapkan ku Allah ekstrim, dina artian ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Sebab lamun bisa baca menulis ngerti amunang diajar eta mah. Nah, ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambataha nabatan hasanah. Kemudian wakafalaha Zakaria, dan mengurusnya itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu adalah pamannya Siti Maryam, karena Zakaria dan Maryam itu sama, adalah saudara. Demikian pula kepada Nabi Musa.
Jadi kepada Nabi Musa itu disebutkan sebagai saudara. Isa itu adalah sepupuan. Nah, barakallahu dikatakan di sini wakafalaha Zakaria. Nabi Zakaria lah yang menjadi pengurus pemelihara Siti Maryam di Baitul Maqdis. Ini juga jadi dalil iman rahimakumullah, tidak apa-apa di dalam Islam ketika seseorang itu diberikan pengurusan tanggung jawab pendidikannya kepada orang yang bisa jadi lebih baik dari orang tuanya. Bahasa orang mau dipasantrenkeun ya. Kenapa? Karena kita ingin anak ini menjadi lebih baik, yang bisa jadi pendidikan dengan orang lain itu lebih baik daripada didikan kita. Ieu barunya dalil masantren barudak. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, kemudian setelah kafalah Zakaria, Nabi Zakaria pun juga mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tidak didapatkan pada orang biasa. Ulama dakhala alaiha Zakaria mihraba, ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab. Nah, ini mihrab tempat khusus untuk seorang di dalam lingkungan masjid. Ketika masuk ke mihrab tersebut, dia selalu mendapati Siti Maryam itu selalu banyak makanan. Jadi kajaga untuk kawarung orang balanja gitu. Nah, jadi terjaga dari interaksi terutama dengan laki-laki. Makanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala nabatan hasanan. Jadi buah-buahan yang tidak ada, bahkan tidak adanya itu, kata Nabi Zakaria dalam suatu riwayat, kenapa ada buah-buahan musim dingin di waktu musim panas? Padahal ini tidak akan tumbuh kalau pada musim panas. Nah, musim dingin ini kenapa ada? Nah, maka dijawablah oleh Siti Maryam, wa min indillah. Ini semua dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama dari segi makanan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia akan menumbuhkan seorang nabi yang nanti akan memimpin Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam, dengan berbagai kemukjizatannya. Makanya bersih makanan Nabi. Ini juga jadi dalil bagi orang tua ingin mempunyai anak yang soleh itu dimulai dari pemberian rezeki yang halal. Karena kan rezeki yang halal itu tumbuh dari daging, jadi darah, bahkan jadi air mani dan ovum yang ada pada ibu dan bapaknya. Lamun misalnya jadi natinu haram, maka tong aneh aya budak anu ya bau. Budak anu hese ibadah bisa jadi dia tumbuh dari rezeki yang tidak halal. Makanya disebutkan dalam hadis kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah yang akan membalas mengganti daging tersebut. Emut kasawaran Allahu yarham Ustaz Usman Solehuddin ku emut kana hadis ieu anjeunna mah nyarios ka budak teh kade cing saroleh da bapak mah mere rezeki nu halal. Nah juga kitunya. Ternyata jauh hampangna teh itu budak anu saroleh teh lahir dari rezeki yang halal. Baik itu terjadi pada pembentukan sperma dan ovumnya, atau ketika terjadi diberikan makan oleh ibunya, nutrisi ketika hamil, kemudian menyusui, dan juga memberikan ketika sudah makan anak tersebut. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, itu lebih penting. Itu dibuktikan oleh ibunya Imam Bukhari. Dia itu ingin menjadi anak yang soleh, sehingga dia sangat ketat dari makanan yang haram. Itu sampai yang subhat saja disuruh dimuntahkan. Dari mana makanan ini? Manggih, utahun, sampai seperti itu. Karena takut itunya ada sesuatu yang akan mempengaruhi pada kesolehannya. Nah, imakumullah, setelah itu Maryam berkata, "Ini huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada seorang hamba yang dia kehendaki.
Ayat ini sama dengan ayat di 28 ya. 28 bahwa watarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, ini dikatakan sebelumnya oleh Siti Maryam, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kita bahas kembali bahwa hisab itu artinya dugaan, pertanggungjawaban, perhitungan. Maka dengan kalimat Allah memberikan rezeki tanpa hisaban itu, satu, Allah tidak diminta pertanggungjawaban. Mereka kasih ieu loba, mereka kasih itu saeutik, mereka ieu sarua, mereka itu beda. Allah tidak akan diberi pertanggungjawaban, diminta. Beda jeung urang lamun ka budak ieu dibere gede, nu ieu dibere saeutik, kan protesnya, protes. Terus bisana boga karyawan nu ieu dibere bonus, nu ieu teu dibere bonus, kan bakal ditanyakeun naha atuh ai abdi teu dibere, ieu teu dibere. Allah tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Dipertanyakan ka ieu loba, ka ieu henteu, ka ieu saeutik, tidak ada. Yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala karena banyak tidak ada perhitungan. Kan anu hitungan mah biasana saeutik. Tak dihitung itu mereka THR oge ieu loba teuing mun sakieu ieu ka dieu bere entong, berarti saeutik. Allah memberi tanpa ada hitungan sama sekali karena maha banyak, maha kaya. Juga orang yang diberinya itu tanpa bisa menduga rezekinya itu datang dari mana gitu. Kadang anu diduga-duga teu datang, anu teu diduga aya. Nah, Allah itu memberikan seperti itu. Nah, makanya jangan mempersempit rezeki dengan menduga yang jelek kepada Allah. Imah euy lamun teu payu budak moal bisa mayar sakola, ulah. Karena Allah memberikan rezeki itu diantaranya ada pada jalan yang tidak diduga-duga, walaupun di bawahnya sunnatullahnya berjalan. Tadi ikhtiaran, usahana, gawe tak eta mah kudu di jalan, tapi entong terpaku ka eta. Dan jalan Allah mah lebih banyak, lebih luas. Juga ikhwati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tanpa hisaban ini berarti dia memberikan rezeki itu tanpa mendasarkan atas amalan-amalan manusia. Ieu masak salat subuh ke masjid, loba rezekina. Ieu matara saeutik, henteu kan? Henteu. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan rezeki itu berdasarkan amal, karena amal mah itu dasar untuk membalas nanti di surga. Adapun rezeki yang diberikan oleh Allah di dunia itu eta mah buruh hirup. Sabab Allah ngahirupkeun, ya Allah pasti maparin rezeki. Loba jeung saeutikna Allah anu mempunyai hak prerogatif. Dan Allah Subhanahu wa taala wa tarzuqu wa yarzuqu, dalam artian fi'il mudhari istimrar dan mudawamah, engkau terus memberikan rezeki. Jadi tidak berhenti Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki selama manusia masih hidup. Kalau sudah habis masa hidupnya berarti habis pula rezekinya. Carita saudara agimah aya nu abus ka sumur, nepi ka tulung nih hese dikeun ka gorowokan geus rek teh kalalap, terus aya anu nulungan, bener eta mah bisa kaangkat terus dibere cai minum reudeung capek. Pas dibere minum saragot dileueut kitu simpen. Pas disimpen nyimpenna sisi teuing si gelasna teh murag rek dicokot ngilu abusna maot. Jadi eta jelema nepikeun ka erek maotna teh nyokot heula rezeki cai sagelas ka luhur. Kakarawe maot padahal tadi we atunya coba dihandap teh cai unggul, tapi da rezekina di luhur naik heula eta nepikeun ka labu kakarama. Maka rezeki itu berbanding lurus dengan umur kita. Selama umur masih ada, rezeki pasti ada, dan selama rezeki ada, insyaallah umur kita juga masih ada. Aku qouli hada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.